Bulu kuduku pun merinding. Lantas, siapa yang ada di kamar orang tuaku? Yang ada di kamar mandi dan yang ada di dapur yang bergerak-gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, ketemu lagi atau ada yang baru ketemu. Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Ini adalah segmen terbaru di YouTube saya. Di segmen kali ini saya akan membaca cerita-cerita horor yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Ada yang dari aplikasi, ada yang di Twitter, ada juga yang di grup Facebook saya, yaitu CHPG, cerita horor pendaki gunung. Jadi buat kawan-kawan yang suka cerita horor, kalian bisa pantengin terus channel ini. Tapi jika kalian suka membaca cerita-cerita horor, kalian bisa gabung di grup Facebook saya. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Oke, tak perlu lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Namaku Dik-Dik. Aku seorang mahasiswa yang berkuliah di salah satu universitas di kota Bandung. Menginjak semester 3, saat itu kuliahku menjadi sangat sibuk sekali. Aku harus rela mengorbankan hidupku menjadi beberapa jam saja. Bahkan aku jarang sekalipun datang ke rumah. Setiap hari hidupku hanya di kosan. Jika ada waktu pulang ke rumah pun, aku di sana sambil mengerjakan tugas. Saat itu sudah hampir 3 bulan aku tidak pulang ke rumah. Dan hari itu aku putuskan untuk pulang ke rumah. Selain sibuk kuliah, rumahku juga terbilang jauh. Maka dari itu aku tidak pernah pulang ke rumah. 3 jam kuhabiskan di perjalanan sampai akhirnya aku tiba di rumah. Kulihat jam tanganku, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dari depan rumah terlihat lampu rumahku dalam keadaan mati. Biasanya kalau lampu sudah pada mati, berarti orang tuaku sudah pada tidur. Benar saja, waktu aku ketuk-ketuk pintunya, tidak ada jawaban apa-apa. Aku pun mengambil kunci yang biasanya disimpan di dalam pot. Hingga akhirnya aku pun bisa masuk ke dalam rumah. Suasana sudah sepi, hanya suara detik jam yang terdengar. Rumahku bisa dibilang cukup besar, dengan ruangan dan lorong-lorong, serta lukisan besar-besar yang terpampang di dinding. Saat itu aku bergegas pergi ke lantai 2 menuju kamar aku. Aku pun masuk ke kamar dan mengganti pakaianku. Lalu aku turun untuk menyimpan pakaian kotor di kamar mandi. Ada yang tak biasa. Biasanya ayahku jam segini masih nonton TV, tapi hari itu dia sepertinya sudah terlelap. Rasa penasaranku pun datang. Aku coba mengintip ke kamar kedua orang tuaku. Aku lihat mereka sudah tertidur lelap. Aku tidak berani membangunkannya. Aku langsung menuju kamarku lagi, membuka laptop dan mengerjakan tugas-tugasku. Ternyata tugasku banyak juga. Kemungkinan aku akan bergadang lagi untuk malam ini. Untungnya besok aku kuliah sore, jadi paginya aku bisa bersantai di rumah dulu. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih. Malam itu aku hanya ditemani dengan suara detik jam yang menggema di sudut ruangan kamarku. Seperti kebanyakan orang, jika bergadang pasti akan merasa lapar. Aku juga merasakannya. Lalu aku pergi ke dapur untuk melihat makanan yang ada. Dan ternyata semuanya habis. Mungkin orang tuaku berpikir aku tidak akan pulang malam ini ke rumah, hingga tidak ada makanan yang mereka simpan. Aku pun memutuskan untuk kembali ke kamar untuk mengerjakan tugas. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara pintu terbuka. Aku lihat sekilas ibu masuk ke kamar mandi. Di luar kamar mandi, aku bertanya sama ibu, "Bu, ada makanan nggak? Lapar nih, pengen makan."
Tapi ibuku nggak menjawab. Sementara itu aku menunggu di luar untuk menunggu ibuku keluar. Tapi di dalam kamar mandi itu aku tidak mendengar suara apa-apa. Aku pun bergegas menuju kamar orang tuaku. Saat aku intip, meskipun dalam keadaan gelap, aku bisa melihat kedua orang tuaku masih tertidur lelap. Lantas, yang di kamar mandi itu siapa? Dari kamar orang tuaku, aku kembali ke kamar mandi. Di situ, aku beranikan diri untuk membuka kamar mandi itu. Dan ternyata, di kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa. Seketika, bulu kuduku mulai berdiri. Aku pun langsung lari ke atas menuju kamarku. Saat itu pikiranku sudah mulai tidak jelas. Dan tiba-tiba, terdengar suara gaduh di lantai bawah. Aku pun langsung membuka pintu kamarku dan suara itu pun hilang. Hening seketika. Setelah itu, kali ini terdengar samar-samar suara orang batuk. Tapi ini kayaknya bukan batuk. Lebih mirip dengan suara wanita yang lagi tertawa. Dalam keadaan itu aku teriak, "Bu!" Tapi tidak ada jawaban. Aku pun coba lagi memanggilnya, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Karena aku ketakutan, aku pun langsung kembali ke kamar kedua orang tuaku. Namun langkahku terhenti ketika dari arah dapur ada sesuatu yang bergerak-gerak. Seperti sebuah warna putih yang aku pikir itu gorden. Tapi ternyata bukan gorden. Ternyata yang putih itu adalah sebuah sosok tinggi, hampir menempel ke langit-langit rumahku. Sosok tinggi itu bergerak perlahan mulai membungkuk dan wajahnya pun mulai terlihat. Wajahnya berwarna merah, kehitaman, dan berambut panjang. Dan kepalanya melenggak-lenggok melihatku. Aku pun segera berlari ke kamar kedua orang tuaku, berniat untuk membangunkan mereka, tapi ternyata mereka tidak ada di sana. Kamar ini kosong. Jantungku berdetak kencang, keringat dingin mulai bercucuran, pikiran ya entah kemana saat orang tuaku tak ada di kamarnya. Dan pertanyaanku pun terjawab ketika ada suara mobil di halaman rumahku. Aku lihat dari jendela, itu adalah orang tuaku yang baru saja pulang. Jadi selama tadi aku di rumah ini, aku sendirian. Aku pun segera berlari ke arah pintu depan dan membuktikan apa yang aku lihat. Ternyata itu memang orang tuaku yang baru saja pulang. Saat aku tanya, ternyata benar, mereka baru pulang dari rumah saudaranya. Bulu kuduku pun merinding. Lantas, siapa yang ada di kamar orang tuaku? Yang ada di kamar mandi dan yang ada di dapur yang bergerak-gerak. Cerita pun selesai. Jadi menurut kalian siapa yang berada di kamar kedua orang tua tadi? Jawab di komentar. Oke, sekian dulu ceritanya. Mari kita rubah ke tampilan biasa. Oke kawan-kawan, itu tadi cerita dari Didit ya tadi itu. Semoga kalian suka. Jika kalian suka, silahkan like dan jangan lupa subscribe dan notifikasinya. Dan jika kalian tidak suka, silahkan hujat. Jangan deng. Silahkan kalian beri saran saya untuk membuat video apa lagi. Dan jika kawan-kawan yang punya cerita horor, kalian bisa share di grup Facebook CHPG cerita horor pendaki gunung. Tapi enggak pendaki gunung juga, bebas mau horor apa aja. Nanti saya CC. Oke, sekian dulu
episode pertama di segmen cerita horor kali ini. Jadi saya Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pun merasakan hal itu. Kok mati anjing? Yang biji putih anjing. Anjing ini kenapa kayak ada rambutnya? Ya entah kemana. Saat astagfirullahaladzim. Anjing, astagfirullah. Yang ada di dapur yang bergerak-gerak. Jawab di komen. Anjing merinding nangis.